namanya ya, lari ya, kita mau lari ya, mau olahraga, itu harus pemanasan dulu. Kalau enggak biasanya kram. Kalau enggak biasanya ada urat yang keluar dari betis karena dulu pemanasan, jendol. Itu kalau dari fisik kita. Kalau diibaratkan mobil harus panasin kayak mobil diesel ya. Mobil diesel nggak bisa starter langsung jalan, nggak bisa, harus pemanasan. Setelah panas jalannya ngacir kencang gitu loh, bebas. Itu mungkin gambarannya memang butuh untuk motivasi di awal, mengkondisikan kelas. Itu penting sekali supaya konsentrasi siswa penuh dikala akan memulai pembelajaran. Itu saja. Saya juga mungkin sama dengan Bapak Ibu ya, umurnya sama. Saya juga bukan senior, saya tetap junior ya. Di sini junior. Saya hanya beda, diberikan tugas oleh UIN untuk membantu Pak dosen untuk mendampingi, itu aja ya bedanya. Lebihnya yang nggak ada ya, nggak ada apa-apanya. Mungkin itu aja tambahan dari saya untuk mempercepat kalau sudah malam ini ya. Khawatir ada yang mau istirahat ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas arahannya dan penjelasannya. Dikembalikan ke Pak dosen. Ya, terima kasih Pak Suparmo. Terima kasih dan mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Catatan tadi yang perlu saya ulang tadi, yang selalu dikritisi oleh Pak Suparmo adalah mereview materi AU sebelumnya. Nah, itu sebetulnya menjadi bagian daripada persepsi juga ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa, ini penting karena mengkonekkan ya antara materi yang satu yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Itu akan menjadi anak itu nyambung, on gitu. Kalau bahasa elektroniknya itu adalah on. Tapi maka saya analogikan itu, kalau kita mengetik di komputernya belum on, kita ngetik sampai 1 jam, nggak ada hasilnya apa-apa kan. Nah, itu sebetulnya seperti itu yang kita lakukan kalau mengajar anak-anak belum siap. Itu penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam minggu Pak Suparmo jadi kata malam minggu nih. Jalan-jalan. Iya. Padahal kita ini habis ini menilai ya. Catatannya formatnya panjang sekali, itu format penilaiannya ini. Ya itu ya, makanya Bapak Ibu kita juga menyingkat waktu ya. Oke, jadi beberapa catatan saya tadi dan Pak Suparmo mohon menjadi penting ya. Jadi memang sayangnya ini gini, kalau nanti UKIN itu video praktek pembelajaran, nah mungkin kami berdua tidak bisa melihat. Kadang-kadang ketika membuat video itu asal penting kelihatan gitu ya. Padahal ada beberapa hal yang menjadi catatan kadang-kadang kita, mungkin dari suaranya, dari cahayanya dan sebagainya, itu perlu banyak yang perlu diperhatikan. Ya mudah-mudahan nanti dibimbing oleh dosen dan guru pamong yang ahli lah di bidang IT ya, supaya Bapak Ibu bisa membantu sekali. Oke, silakan Pak Munawir, ada pertanyaan? Iya Pak dosen. Iya Pak, pertama terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Suparmo, bahwa katanya tadi kan mengabsen. Kalau tadi kan saya menyampaikan itu terkait dengan anak-anak yang tidak masuk, saya hanya itu doang, itu saya cuman segitu. Emang itu tidak termasuk dikategorikan mengabsen ya Pak? Oh ya. Iya. Sebetulnya bisa, tidak harus, karena mungkin waktunya sangat terbatas. Mungkin Pak Munawir dengan menggunakan strategi begitu. Iya, gitu. Karena kan ya, tidak kejar waktu. Ya, saya kira bisa. Boleh. Apa-apa. Terus yang kedua ya. Pak, kedua terkait tadi apa yang disampaikan Pak Suparmo itu kan saya radio mic-nya mati tadi nggak kedenger tadi, mohon maaf. Yang kedua koreksiannya Pak, diulang Pak. Koreksian yang keduanya Pak Suparmo tadi.
Silakan. Iya, soalnya Mohon maaf, nanti. saya jawab ya. Iya, Ya, saya jawab, Pak Munawir. iya Pak. Mohon maaf, itu kan penilaian saya saja, hanya perkiraan, mungkin kelupaan. Ya menurut saya, ya itu. Cuman ini tidak pengaruh ke penilaian Iya Pak. yang saya share. Tidak pengaruh, nggak usah khawatir. Ya, pokoknya kita dengan Pak dosen dengan saya tidak akan menjatuhkan Bapak Ibu sekalian. Kita bantu, intinya gitu ya. Setiap PLPG, mahasiswa yang PLPG itu kita bantu, kita kasih motivasi. Cuman nanti di UKIN kita bantu. Kurang dikit atau kurang banyak, tetap kita tidak akan jatuhkan. Insya Allah lulus semua. Amin. Saya yakin. Amin. Ikuti prosedural, lulus semua. Cuman UP-nya, ini kan yang jadi masalah UP. UP ini kan sistem ya, komputer, ya, pengetahuan umum ya. Di situ bukan wilayah kita, tapi wilayah dikti yang dia harus mengecek pengetahuan IQ-nya kan gitu ya. Pengetahuannya. Itu menggunakan soal-soal. Itu kita di luar wilayah itu, makanya kita tidak bisa bantu. Makanya nanti saran dari saya menurut Pak dosen juga, kalau untuk PPL, teaching, kemudian UKIN, insya Allah kita bisa bantu. Tapi kalau UP, banyak baca soal. Sering ke Google aja soal-soal untuk UP. Itu aja sarannya. Ya, baik. Karena tidak bisa Makasih, Pak. berenang. Teaching. Soalnya itu. Gitu ya. Makasih Pak Suparmo. Kalau masalah lulus, insya Allah. Iya. Saya yakin dengan asal ikut terus kegiatan ini, insya Allah lulus semua. Nggak usah khawatir. Iya. Nggak usah diulang lagi videonya, nggak usah. Ya. Iya. Nggak usah. Kurang puas Pak Munawir, kurang puas Pak Munawir. Itu nggak usah. Itu kan hanya bisa kurang bisa lebih. Ngedit lagi dia. Iya. Kehormatan hanya bisa kurang bisa lebih, namanya kekuatan manusia ya. Itu Baik. aja. Makasih Pak Suparmo dan Pak Risalim. Nanti lihat hasilnya. Mudah-mudahan ya. Lihat hasilnya ntar. Ya. Iya. Iya, Pak. Hasilnya gitu aja. Iya, Pak. Nggak usah khawatir. Kita sama-sama udah paham. Ya. Saya buka rahasia dikit. Buka rahasia dikit ya. Iya Pak. Makasih Pak. Iya, makasih Ya, Pak. semangatnya Iya. mantap. Gitu ya. Iya Pak. Demikian Pak dosen. Mohon maaf ini. Baik, makasih. Pak Mudirin masih bocoran. Ya, Mudirin apa? Ya, mau nanya untuk real teaching besok itu pakai RPP baru lagi atau RPP yang kita pakai sekarang ini atau bagaimana Pak Sudah? Terima kasih. Ya, sebetulnya di dalam perangkat pembelajaran ini ya, sebetulnya yang video praktek mengajar itu menjadi satu kesatuan di modul perangkat pembelajaran. Hanya di gelombang ini, batch 1 ini tidak ada, dan itu yang kemarin yang saya jelaskan, itu yang kami pertanyakan kepada panitia. Nah, tetapi memang pertanyaannya hanya jawab gini, nanti ada sesi tersendiri. Nah, saya menduga, jadi karena tidak ada siswa di kelas Bapak Ibu yang sedang libur, sehingga Bapak Ibu akan kesulitan nanti membuat video praktek pembelajaran. Nah, mungkin kemungkinannya adalah nanti ada sesi tersendiri ketika anak-anak sudah masuk. Nah, itu. Jadi, pertanyaan Pak Mundirin, apakah membuat modul ajar lagi? Tidak. Saya kira itu yang digunakan, tinggal dibuat prakteknya. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, modul ajar yang diupload itu saya melihat secara keseluruhan ya, itu banyak yang belum diperbaiki. Ketika di LK 9 kemudian sudah ada masukan dari saya, mungkin masukan dari Pak Suparmo, ketika diupload di teaching ini kayaknya sama persis, jadi tidak ada perubahan. Nah, itu sebetulnya yang
tidak kami harapkan ya. Jadi kita memberikan masukan itu supaya memperbaiki gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang ya yang di nanti ketika Bapak Ibu menggunakan membuat video praktek mengajar, ya modul itu yang Bapak Ibu gunakan ya. Jangan membuat lagi. Cukup itu aja, diperbaiki, dilihat lagi, dicermati lagi, kira-kira masih ada nggak yang ada kesalahan ya. Khususnya catatan saya ya, Pak Suparmo, itu kaitannya dengan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Itu teman-teman masih banyak yang menggunakan kalimat yang sama persis dengan tujuan pembelajaran. Hemat saya secara keilmuan dan bahasa kriteria, nah berarti kan itu mestinya lebih rinci daripada tujuan pembelajaran. Itu sih. Ya, Pak Mahfudin, silakan. Silakan Pak Mahfudin. Budin, mohon maaf. Iya. Untuk kali ini saya akan mempertanyakan yang ada di kegiatan di LMS. Yang pertama itu berkaitan dengan peer teaching. Pada saat saya dan rekan-rekan ngupload modul 1, 2, dan 3, itu pada saat saya upload di modul 3, itu baru muncul penilaian di peer teaching-nya. Nah, di situ ada pilihan. Kemudian diminta untuk menyertakan link rekaman. Nah, itu kita belum paham tuh yang di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan UKIN. UKIN kan nanti juga ada praktek mengajar juga. Di praktek mengajar itu pada saat ada siswa atau seperti yang di Zoom sekarang. Mungkin itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adakah nanti persiapan untuk mendampingi kita para peserta PPG sebelum pelaksanaan UKIN. Jadi pada saat pelaksanaan UKIN itu benar-benar sudah siap sepenuhnya, baik materinya maupun teknik yang akan diterapkan pada saat pelaksanaan UKIN. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfudin. Yang saja terkait dengan link tadi ya. Tadi itu yang ditanya oleh Pak Irwan ya. Pak Irwan tanya, karena waktu tanya nggak ada namanya, jadi saya jadi gini, sebetulnya yang diperlukan ketika peer teaching itu adalah, kalau dulu begini, yang dulu saya bandingkan yang dulu. Jadi kalau yang diperlukan untuk diupload di peer teaching itu adalah modul ajar atau RPP dan video praktek mengajar. Itu yang dulu ya Bapak Ibu. Nah, karena pada angkatan Bapak Ibu itu tidak ada video praktek mengajar, ya berarti yang diupload hanya RPP gitu. Saya sudah menjelaskan berkali-kali dan saya sampaikan sebelum kita peer teaching itu saya 3 hari bertanya berturut-turut di grup dosen yang ada kaprodinya, itu tidak dijawab sampai 3 hari terakhir, hanya dijawab nanti ada sesi terakhir. Padahal yang saya tanyakan itu ada kaitannya dengan peer teaching. Karena peer teaching kalau hanya mengoreksi RPP itu bukan peer teaching. Jadi masih kegiatan kami itu hanya 50%. Memang ketika peer teaching itu pasti kami mengoreksi RPP dan melihat, mengobservasi ketika video yang Bapak Ibu buat, kan gitu. Nah, karena video pembelajarannya tidak dibuat oleh angkatan Bapak Ibu, maka peer teachingnya langsung seperti ini, gitu. Ya. Nah, nanti ketika UKIN, apakah nanti Bapak Ibu mengajar seperti ini atau tidak? Jadi kelihatannya tidak. Jadi UKIN-nya itu akan menilai saya dan Pak Suparmo nanti itu akan menilai video praktek mengajar yang nanti Bapak Ibu buat. Saya nggak tahu jadwalnya dari panitia itu kapan, ya.
Kalau dulu tahun 2022 itu ketika kami membimbing perangkat pembelajaran. Jadi nanti ada waktu tersendiri kalau begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dibimbing oleh dosen dan guru pamong untuk menyusun video praktek mengajar. Jadi Bapak Ibu praktek sebenarnya di kelas tapi di syuting sama teman Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Jadi itu dari awal sampai akhir ketika Bapak Ibu ngajar. Nah, makanya catatan kami berdua kaitannya dengan peer teaching hari ini, mudah-mudahan ketika Bapak Ibu praktek nanti membuat video praktek mengajar, itu jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan, karena itu akan juga menurunkan kualitas praktek Bapak Ibu mengajar. Gitu. Jadi nanti kalau dilakukan seperti ini, itu akan kendalanya agak banyak itu. Ya, seperti kita ini pada hari itu ujian, ya, ketika ada kendala sinyal, ya itu akan yang dirugikan adalah Bapak Ibu. Kalau saya sebetulnya ini pendapat saya ya, untuk memastikan kualitas mestinya adalah ketika UKIN itu adalah kita melihat langsung di kelas secara offline, itu akan bagus. Nah, tapi dengan video praktek mengajar ini juga ada keuntungannya Bapak Ibu peroleh. Kalau misalnya nanti videonya dibuat belum bagus, itu bisa diperbaiki gitu. Nah, dalam konteks pendampingan Pak Mahfudin, nanti masih ada PPL kan? Saya nggak tahu jadwalnya PPL kapan. Masih ada, Pak. Masih ada kan? Jadi nanti itu setelah perangkat pembelajaran, nanti kalau nggak salah ada kompre, ya, atau ada apa, saya nggak punya jadwalnya. Jadi ada komprehensif, kemudian ada PPL 1, PPL 5, kemudian dan seterusnya. Jadi itu yang nanti akan melanjutkan pembimbingan persiapan Bapak Ibu untuk UKIN, ya gitu. Nah, kalau dulu begini saya ceritakan, jadi ya, ketika PPL kan mahasiswa kan membuat 2 video dulu ya, ini yang tahun 2022, membuat bahkan 3 video mengajar, ya, karena ada PPL 1, PPL 2, ada PPL 3. Nah, dari ketiga video ini setelah dikoreksi ketika dikasihkan masukan oleh dosen dan guru pamong, nanti peserta atau mahasiswa itu memilih mana yang terbaik dari 3 ini. Nah, biasanya Bapak Ibu disuruh milih mana yang akan dimasukkan untuk UKIN gitu. Jadi kan Bapak Ibu punya kesempatan ya untuk memilih bahan untuk UKIN itu yang video yang terbaik gitu ya. Jadi ini salah satu tahapan dan persiapan supaya hasil UKIN-nya itu lebih baik gitu. Begitu Pak Mahmudin. Silakan Pak Suparmo, ada tambahan? Terima kasih. Iya. Mungkin dikit tambahan ya, supaya nanti videonya bagus dan maksimal ya. Mungkin yang perlu dipersiapkan mungkin pertama ada ahli IT ya, IT yang bisa membuat gambar ya, pakai foto apa itu loh, memotong-potong gambar. Karena disitulah video itu nanti di-cut bisa jadi bagus gitu loh. Terus kemudian tambah kamera minimal 2. Jadi jangan satu sisi kamera mengambil video kita mengajar, minimal 2. Kalau satu kamera ya itu satu perekam ya, kamera perekam itu cuman satu sisi saja bisa melihat kita mengajar. Kalau 2 kamera kan bisa beberapa sisi gitu loh. Nanti ketika diolah gambarnya itu kita bisa padukan mana yang kira-kira pas, mana yang tidak. Itu lebih cakep itu dari segi IT-nya harus disiapkan ya. Terus siswanya nggak usah banyak-banyak ya, 15 orang saja, jangan terlalu banyak, jangan siswa ideal ya, seperti biasa, jangan, supaya bisa terkendali
Nah, didesain aja anak-anak supaya kondusif, diatur, pakai itulah kayak sinetron lah. Nah, diatur bagaimana caranya. Nah, jadi itu mungkin. Terus kemudian tadi LCD memang ya sebaiknya ada untuk memperingan kita agak supaya tidak banyak menjelaskan ya, atau dengan video, tambahin video ya, itu. Jadi teknik-teknik itu yang bisa nanti membantu kita terhadap pembuatan video ya. Jangan lupa durasi juga nanti dipotong-potong, itu kan kategori durasinya biar pas durasi waktunya ya, waktunya. Nah tadi kata Pak dosen bilang memang biasanya pakai video diupload ketika UKIN. Di situ kesempatan kita untuk merubah, kalau ini jelek kurang bagus bisa diulang, rekam lagi dari awal. Jadi enaknya kalau video ya. Kalau offline itu ya dinilai apa adanya, kalau salah ya salah, nggak bisa diulang. Bedanya kalau offline, kalau di sekolah ya langsung dari guru Pak dosen dengan guru pamong datang ke sekolah yang duduk, mahasiswa langsung praktek, kita duduk di belakang. Itu bikin grogi. Pengalaman saya itu grogi dari program PLPG itu enaknya pakai rekaman itu, enaknya kita bisa diulang betul kata Pak dosen. Itu aja nambahin ya supaya sempurna ya kita hasil videonya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya udah bisa dipahami ya? Bukannya Pak, Apa lagi? untuk yang sudah di-upload, yang LKS, kan suruh milih salah satu yang kita mau buat praktek nanti gitu Pak ya. Itu umpamanya masih mungkin kurang sempurna, itu bisa kita benerin lagi atau gimana Pak? Baik, sesuai dengan video mengajar tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Suparmo, pokoknya sebelum di-upload untuk UKIN itu Bapak Ibu bisa punya kesempatan untuk memperbaiki. Ya, jadinya selama proses ada masukan dari saya dan Pak Suparmo, silakan diperbaiki. Kami memberikan catatan memang yang paling penting ya, gitu. Jadi yang ini yang kalau tidak diperbaiki dan akan berdampak penilaian dosen lain. Karena Bapak Ibu, UKIN itu kelas PAI 6 ini bukan kami nanti yang menilai ya, tetapi kami akan menilai kelas lain. Kelas ini akan dinilai oleh dosen lain, gitu ya, dosen dan guru pamong lain. Nah makanya Bapak Ibu masih punya banyak kesempatan ya, selama belum di-upload ya, baik modul ajar, mungkin nanti modul ajar itu ambil kan yang di-upload di Teaching kan yang ada RPP ya, ada modul ajar. Nah, mungkin pilih salah satu aja, mungkin gunakan yang kurikulum merdeka modul ajar ya. Karena ini yang kemarin juga saya kritisi kepada panitia, katanya kita disuruh untuk menerapkan kurikulum merdeka, tapi kenapa masih menggunakan RPP yang ada tujuan dan indikatornya, gitu kan? Jadi panitia nasional juga nggak utuh cara berpikirnya, gitu. Jadi kalau mau berubah ya berubah dari cara supaya tidak membingungkan peserta. Jadi itu nanti silakan yang diupload adalah modul ajar yang sudah direvisi ya, gitu ya. Nanti sebetulnya nanti setelah ini mungkin ada yang juga membaca modul ajar Bapak Ibu, dosen lain dan guru pamong yang lain. Jadi banyak koreksi-koreksian terus. Nah, jadi pesan saya dan Pak Suparmo, ketika nanti ada dosen yang lain mengkritisi modul ajar Bapak Ibu, jadi tolong segera diperbaiki, begitu ya, supaya nanti hasil bagus. Semakin banyak orang yang mengoreksi itu semakin sempurna nanti, gitu. Sehingga nanti, jadi ini adalah langkah-langkah kami supaya ketika modul ajar dan video praktek pengajar mau diupload, benar-benar itu yang terbaik,
gitu ya. Jadi supaya nanti para penilai juga mudah untuk menilai dan memberikan nilai yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya ya. Ya itu ya. Masih ada menguploadkan modul ajar, Pak. Hah? Gimana? Menguploadkan modul ajar atau yang kemarin sudah kita Ya, nanti masih ada kegiatan misalnya kalau ada review. Nah, nanti karena saya yang review bukan saya dengan Pak Suparmo ya, mungkin nanti ada dosen yang lain. Ketika PPL kemungkinan kita akan ketemu lagi PPL ya. Kalau review itu biasanya jadi dosen yang lain. Nah, jadi banyak kesempatan itu, jadi berkali-kali ya dibaca oleh dosen lain. Nanti kemudian ketika PPL kami juga akan membaca lagi. Nah, jadi berulang-ulang gitu ya. Nanti itu akan mendapatkan masukan dari dosen dan guru pamong. Jadi insya Allah di situ aja tinggal kita mau melakukan yang terbaik atau tidak. Atau kalau sudah capek ya udahlah ini aja. Nah, ini nanti yang rugi kan Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut saya dan Pak Suparmo ya ikuti saja prosesnya supaya nanti di akhir sebelum diupload untuk UKIN ya itu benar-benar yang sudah direvisi dan sudah diberikan feedback oleh dosen dan guru pamong baik kami berdua maupun dosen yang lain dan guru pamong yang lain. Oke, itu Pak Sujadi. Satu lagi Ustaz, tambahan Ya, Ustaz. silakan Mas. Baru ingat tadi tentang Ya. modul. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu modul yang diupload, nanti di UKIN juga ada modul Ustaz. Ada modul ya, ada video dan ada modul yang dinilai. Nanti diupload. Nah, teknik penulisan, pengetikan, pengaturan itu yang saya amati ketika mengatur halaman ya, tulisan dan halaman tidak ketika halaman 1 nggak boleh halaman 2 palanya muncul di halaman pertama gitu loh. Jadi halaman pertama ada pala atau kata-kata yang terpotong harusnya di halaman 2 ada di halaman pertama. Nah, itu dihindari. Jadi diposisikan satu halaman pas cakep, halaman keduanya pas cakep. Jangan sampai tulisannya nyambung di antara dua halaman. Gitu ya. Itu teknik penulisan. Tadi saya amati masih ada beberapa orang yang susunan halamannya nyambung, tulisan halaman atas dengan halaman bawah. Jadi untuk membacanya dan untuk melihatnya itu nanti kalau dosen yang menilai nanti kan bukan kita, nanti silang ya, tim silang nanti penilaian UKIN ya. Nah itu khawatir di antara orang ya. Kalau saya ya tidak melihat itu. Tapi kalau ada orang yang lain, penguji lain melihat itu sistem penulisan itu mengurangi nilai. Gitu loh maksud Bapak Ibu ya kalian ya. Jadi tergantung Pak dosen dan guru pamong bagaimana dia menilai itu termasuk atau tidak gitu loh. Kalau saya terus terang jujur ya itu tidak termasuk. Yang penting sudah semangat aja sudah bagus. Saya kasih poin tinggi kalau saya gitu ya. Karena itu teman saya sudah pengalaman, sudah senior, sudah capek, sudah berusaha, sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan kan gitu kan. Nah itu visi dan misi saya seperti itu. Mungkin sama dengan yang lainnya sama. Sebagian besar guru pamong dan Pak dosen kita menolong insya Allah ya. Ikuti prosedur aja intinya gitu ya. Terima kasih Pak dosen masukannya tadi dikit. Masih mute Pak. Masih di mute Pak dosen. Pak Munawir. Iya Pak, saya ingin mengucapkan kepada Bapak keduanya, Pak Risalim dan Pak Suparmo, terima kasih banyak atas bimbingannya, berkah untuk Bapak semuanya, dan mudah-mudahan dosen yang akan kita dapatin nanti sama seperti Bapak baiknya. Iya.
Amin. Ya Allah, amin. Amin ya Rob. Tadi Bu siapa yang mau bertanya? Bu siapa? Bu. Siapa? Halo Ibu. Tadi. Oh nggak ada. Oh yang mau tanya. Oke. Baik Bapak Ibu gini. Akhir gini ya Bapak Ibu. Karena ini juga kami berdua masih ada melanjutkan penilaian ya. Jadi ada catatan saya. Tadi terakhir saya cek tugas semuanya sudah terlaksana ya. Jadi sampai hari ke-20 ini tinggal sekarang kami yang akan menilai hasil peer teaching ini. Tetapi di diskusi ya Bapak Ibu itu masih banyak yang bolong-bolong ya. Jadi di diskusi seperti yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu berkomentar terhadap pertanyaan yang saya lontarkan ya. Itu aja sih, simple gitu ya. Jadi diskusi itu ada jumlahnya ada 18 diskusi ya. Karena di dalam kontrak belajar itu setiap hari itu saya perlu menginput ya untuk bahan diskusinya. Nah, kalau itu tidak diisi atau Bapak Ibu tidak memberikan komentar seperti yang tadi saya sampaikan di WA, maka itu akan berpengaruh terhadap akumulasi nilai Bapak. Ya. Kalau nilai Bapak Ibu di bawah KKM ya, di bawah 70 atau dapat nilai 70 berarti harus evaluasi diri, berarti Bapak Ibu tidak melakukan atau tidak mengisi diskusi ya, karena nilai saya dan nilai Pak Suparmo tinggi-tinggi ya gitu loh. Jadi kami berdua tidak pernah ngasih nilai 70, tidak pernah mengasih nilai 75 atau 78 ya gitu. Jadi semuanya di atas 80. Nah, kalau Bapak Ibu nanti melihat nilainya kurang, berarti Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan diskusi secara utuh ya. Jadi sekali lagi lihat ya dari diskusi 1, diskusi 2 sampai diskusi 18. Silakan Bapak Ibu isi ya. Cek ulang. Cek ulang ya. Iya, saya juga mengecek ulang ya. Memang kalau di diskusi agak sedikit repot ngeceknya karena tidak kelihatan langsung nama Bapak Ibu gitu loh. Kalau di tugas itu jumlahnya 21, misalnya penilaiannya hanya 20 itu kelihatan. Gitu. Jadi lebih mudah. Jadi makanya Bapak Ibu silakan mengecek ulang lagi ya diskusi-diskusinya. Tadi pagi hari saya cek itu banyak yang hanya mengisi diskusinya 4 orang, 5 orang gitu ya. Jadi